Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Suryadinata dengan NIM 1905692011063. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi sosiologi. Di sini saya akan membuat konten guna memenuhi tugas dari mata kuliah Masyarakat Pembangunan di Asia Tenggara. Kali ini saya akan membahas tentang isu aktual di Asia Tenggara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih Asia Tenggara itu. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Kawasan ini mencakup Semenanjung Indochina dan Semenanjung Malaka, serta wilayah Kepulauan Melayu. Asia Tenggara sendiri terdiri dari beberapa negara, di antaranya yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Isu aktual yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan perbatasan dan juga terorisme. Yang pertama itu adalah perbatasan. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian, atau wilayah subnasional. Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional, tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Yang kedua, terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Nah, dari dua penjelasan yang saya jelaskan, kira-kira negara mana sih yang terlibat isu perbatasan dan terorisme di Asia Tenggara? Oke, kita masuk ke dalam contoh pertama, yaitu adalah Thailand dan Kamboja. Dalam sejarah perbatasan Asia Tenggara, khususnya batas darat, kita bisa melihat bagaimana kawasan ini sering mengalami pasang surut karena persoalan garis batas. Konflik antara Thailand dan Kamboja dalam masalah perbatasan terkait dengan letak masing-masing perbatasan negara Kamboja dan Thailand ini. Sehingga dengan letak antara Kamboja dan Thailand yang saling berbatasan, tidak memungkiri jika kedua negara mengalami konflik perbatasan. Salah satunya konflik perbatasan antara kedua negara ini yaitu perebutan kepemilikan kuil Frehier yang berada di wilayah perbatasan antara kedua negara ini. Konflik ini dimulai ketika Kamboja yang dulunya atau tepatnya pada 1 Masehi merupakan sebuah kerajaan yang dikuasai kerajaan Khmer yang berkuasa selama abad ke-9 sampai 15 yang beribu kota di Angkor. Namun kemudian kerajaan Khmer dikuasai oleh kerajaan Thai dan kerajaan Vietnam sehingga menyebabkan ibu kota kerajaan Khmer harus berpindah dari Angkor ke Lovek pada 1432. Namun ternyata perpindahan ibu kota ini sangat menguntungkan bagi kerajaan. Hal ini karena Lovek berhasil dijadikan sebagai pelabuhan yang cukup besar pada saat itu. Namun hal ini membawa kerugian bagi kerajaan Khmer karena setelah dikuasai oleh kerajaan Thai dan kerajaan Vietnam, wilayah kerajaan Khmer menjadi berkurang. Contoh yang kedua yaitu negara kita sendiri, Indonesia dan juga Malaysia. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Keduanya lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda menurut dua negara tersebut. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status quo ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di Sipadan dan Ligitan yang tiba-tiba menjadi berita. Tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur untuk meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputuskan siapa pemiliknya. Namun pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Itu adalah contoh dari sengketa perbatasan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu terorisme. Di Asia, terorisme merupakan sebuah tindakan berupa aksi-aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok individu
atau kelompok yang berdampak pada ketakutan dalam masyarakat dalam segala yang besar. Istilah terorisme baru populer setelah peristiwa tragedi tahun 2001, di mana suatu kelompok teroris yang bernama Al-Qaeda membajak pesawat komersil milik Amerika Serikat dan menabrakannya pada Menara Kembar WTC atau World Trade Center yang berlokasi di New York, Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, terorisme berkembang dan kini menjadi ancaman global dan mengancam human security karena aksi teror yang terjadi juga dapat merenggut nyawa. Di Asia Tenggara, terorisme berkembang pula. Pemerintah negara-negara Asia Tenggara menjadikan isu terorisme sebagai fokus utama dalam keamanan negaranya masing-masing. Kelompok-kelompok teroris yang ada di Asia Tenggara kebanyakan merupakan cabang dari kelompok teroris yang paling terkenal, yaitu Al-Qaeda. Kelompok teroris di Asia Tenggara. Yang pertama, Abu Sayyaf. Abu Sayyaf adalah kelompok teroris dari Filipina. Mereka berasal dan menyebarkan teror mereka di Jolo dan Bailan, Filipina. Meskipun mereka hanya grup kecil dengan 400 anggota pada tahun 2016, grup ini telah melakukan banyak tindakan mengerikan dan mereka terkenal dengan pembajakannya di wilayah laut Filipina. Banyak warga dari berbagai negara telah menjadi korban dari tindakan mereka. Yang kedua, Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah adalah salah satu teroris yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Amerika Serikat secara resmi mengklaim bahwa kelompok ini adalah seorang teroris dan Indonesia telah melarang kelompok ini untuk eksis setelah aksi pengeboman mereka di Bali 2002 dan bertanggung jawab atas lebih dari 200 nyawa yang terbunuh dalam aksi mereka. Kelompok ini juga bergerak di Filipina dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Kelompok ini bersekutu dengan Abu Sayyaf dan Al-Qaeda untuk melatih anak-anak menjadi teroris. Yang ketiga, Front Pembebasan Islam, Moro. Front Pembebasan Islam Moro adalah sebuah kelompok yang berbasis di Mindanao, Filipina, yang mencari daerah otonom dari orang-orang Moro dari pemerintah pusat. Kelompok ini memiliki kehadiran wilayah bangsa Moro di Mindanao, Kepulauan Sulu, Palawan, Basilan, dan pulau-pulau tetangga lainnya. Grup ini terkenal dengan pemberontakan mereka terhadap pemerintahan Filipina. Upaya pencegahan terorisme di Asia Tenggara. Serangan-serangan terorisme yang telah terjadi di kawasan Asia Tenggara telah mengganggu stabilitas keamanan setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, juga mengganggu dalam menjaga dan mencapai visi serta kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Tindakan terorisme tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu merusak perdamaian, kerusakan infrastruktur, dan mengganggu pembangunan. ASEAN pun bergerak dengan membuat kesepakatan antar anggotanya. ASEAN telah menyusun dan menandatangani ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007. Konvensi ini dibentuk oleh ASEAN untuk memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama antar negara untuk melakukan tindakan pemberantasan terorisme, penanggulangan, dan pencegahan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kerangka kerjasama kawasan untuk memberantas terorisme dalam segala bentuk dan untuk mempererat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan otoritas dalam memberantas terorisme. Setiap negara di Asia Tenggara harus memiliki perspektif tentang aksi terorisme. Sebagai contoh, Indonesia memberlakukan setiap gerakan terpisah di dalam negara akan dilihat sebagai tindakan terorisme karena pemerintah harus berurusan dengan gerilya yang terorganisir dengan baik. Indonesia juga mengalami serangkaian tragedi bom yang diduga memiliki koneksi dengan Al-Qaeda. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan terkait materi isu aktual di Asia Tenggara. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ditya Suradinata pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.